Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Guru Elgita. Kali ini kita akan belajar materi fikih tentang jual beli. Setelah kita belajar, kita akan mengetahui pengertian jual beli, hukum jual beli, dan mengetahui contoh-contoh jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Mari simak videonya, lalu tulis dan jawab soal di akhir video ini ya, oke? Oke, kita absen dulu yuk. Tulis nama, kelas, dan sekolahmu di kolom komentar. Tulis juga pertanyaan yang ingin kamu tanyakan di kolom komentar ya. Pengertian jual beli. Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan cara tertentu. Melalui kegiatan jual beli, seseorang akan mendapatkan barang atau uang yang merupakan kebutuhan hidupnya. Hukum jual beli. Hukum jual beli dalam syariat Islam adalah halal. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan adanya transaksi jual beli. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu apa itu riba? Riba artinya penambahan. Secara umum, riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan. Riba dapat juga terjadi pada jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Macam-macam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan yaitu apabila kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ajaran Islam. Yang berikutnya, jual beli yang dilarang. Ini dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah tapi terlarang dan jual beli yang tidak sah dan dilarang. Jual beli yang dilarang yaitu jika kegiatan jual beli tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembelinya serta mengganggu ketentraman orang lain. Jual beli yang sah tapi terlarang dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Qiraah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang kedua, jual beli dengan maksud ditimbun dahulu sebelum dijual kembali dengan harapan mendapat untung yang lebih besar. Ini sah tapi terlarang ya. Berikutnya, yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di jalan atau sebelum sampai di pasar, sehingga penjual atau pembeli belum tahu harga pasar. Yang keempat, menjual barang dengan cara menipu timbangan atau ukuran, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Yang kelima, jual beli barang untuk maksiat atau untuk kejahatan, seperti untuk mencuri atau merampok. Bisa menjual senjata tajam ataupun yang lainnya. Dan yang kelima, jual beli barang hasil maksiat atau hasil kejahatan, seperti hasil mencuri atau merampok. Yang terakhir, nomor 6, membeli barang yang sudah dibeli orang lain padahal masih dalam masa hiyar atau perjanjian memilih. Lalu, apa itu hiyar? Hiyar artinya keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkan dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Misalnya ditemukan adanya kerusakan pada barang yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung. Nah anak-anak, setelah tadi mengetahui jual beli yang sah tapi terlarang, kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang jual beli yang tidak sah dan dilarang. Jual beli yang tidak sah dan dilarang, yang pertama contohnya jual beli dengan sistem ijon. Maksudnya barang yang dijual masih belum diketahui hasilnya. Seperti menjual buah-buahan yang masih muda atau belum matang yang memungkinkan hasilnya akan merugikan si pembeli. Contoh sistem ijon lainnya yaitu menjual padi yang belum masuk masa panen atau masih proses masa pertumbuhan. Ini juga dikhawatirkan akan merugikan si pembeli karena pada saat panen padi tidak sesuai yang diharapkan sehingga pembeli merugi. Contoh yang kedua, jual beli anak hewan ternak yang masih di dalam kandungan karena dikhawatirkan anak hewan tersebut tidak hidup. Contoh yang ketiga, simak video percakapan berikut ya. Assalamualaikum. Hai Andi, aku ingin membeli hewan ternakmu. Kira-kira harganya berapa ya? Waalaikumsalam Najma. Boleh, kebetulan ada 1 ekor kambing yang belum terjual. 1 ekor kambing ini harganya 6 juta, tapi masih ada di kandang milik Bapak Agus. Oh no! Nah anak-anak, itu contoh jual beli yang tidak sah dan dilarang karena Andi menjual hewan ternaknya tapi masih berada di tangan Bapak Agus. Itu termasuk jual beli barang atau hewan ternak yang belum ada di tangan. Maksudnya barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama dan belum diterima oleh pembeli. Dan contoh jual beli yang tidak sah dan dilarang yang terakhir adalah jual beli benda najis seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan lain-lain.
Baiklah, materinya sudah selesai. Sekarang waktunya menulis dan menjawab soal. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Media Pembelajaran ID ya. Soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang jual beli? Soal nomor 2. Tulislah arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, lalu jelaskan pengertian riba. Soal nomor 3. Tulislah 3 contoh jual beli yang sah tetapi terlarang. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan hiyar? Soal nomor 5. Apa yang dimaksud jual beli dengan sistem ijon? Tuliskan contohnya. Soal nomor 6. Tulislah 2 contoh jual beli yang tidak sah dan dilarang. Soal yang terakhir nomor 7. Tulislah 5 contoh barang atau makanan yang dilarang diperjualbelikan. Oke, selamat mengerjakan dan semoga yang dipelajari bisa bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.